Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftahul Jannah akan mereview hasil wirausaha dari teman-teman saya. Langsung saja kita review. Nah, yang pertama yaitu ada Hafifa Eka Yunita dengan bidang usaha yang dia tekuni yaitu menjadi reseller berbagai barang. Nah, pemilihan usaha menjadi reseller berbagai barang merupakan ide yang menarik. Nah, kenapa menarik? Karena kebanyakan orang menjadi reseller itu hanya menjual satu produk. Nah, tapi dia atau Hafifah ini menjual berbagai macam produk. Nah, bisa dikatakan dia ini serba atau toko serba ada, tapi online, versi online ya. Jadi usahanya dia itu ada fashion untuk wanita, jadi dari mulai jilbab, baju dan lain-lain. Ada juga masker, ada juga makanan-makanan, ada juga dompet dan lain sebagainya. Nah, bayangkan saja keuntungan yang dia peroleh jika semua produknya itu laku keras di pasaran atau di laku ya banyak yang minat gitu. Kan banyak gitu ya keuntungannya. Nah, semisal kalau ada satu produk yang belum laku terjual, dia punya alternatif lain gitu untuk menjual produk lainnya. Jadi ini merupakan sebuah usaha yang menarik untuk dilakukan. Nah, kemudian kita lihat proses persiapan yang dilakukan oleh Hafifah. Nah, proses persiapan yang dilakukan cukup tersusun dengan rapi, mulai dari mencari supplier, kemudian menentukan banyaknya laba, cara mengolah keuangan, mempromosikan barang hingga eskisnya. Nah, menariknya ini di persiapan ini dia menyiapkan mental menjadi reseller. Nah, karena berwirausaha itu kan ada rugi, ada untung. Nah, dia ini menyiapkan mental, jadi dia tidak akan kaget jika suatu saat nanti dia mengalami kerugian atau dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi bagus sih persiapannya. Kemudian untuk mencari supplier, nah ini perlu kerja ekstra ya untuk mencari supplier yang baik dengan harga yang terjangkau. Kemudian nanti menentukan laba berapa persen laba yang akan dia peroleh gitu. Kemudian mengolah keuangan ini juga penting. Jadi persiapannya tersusun. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang proses eksekusi yang dilakukan oleh Hafifah. Melakukan penjualan dan mempromosikan produk melalui akun WhatsApp dengan mengkolase gambar yang sejenis merupakan hal yang kurang meskipun dilakukan promosi secara berkala. Nah, kenapa kurang? Karena seharusnya mempromosikan produk itu bisa melalui berbagai akun ya, tidak hanya WhatsApp saja. Jadi agar hasil yang diperoleh lebih besar, agar peluang yang diperoleh untuk mencari keuntungan atau mencari konsumen itu lebih besar, maka promosi harus dilakukan di berbagai macam sosial media. Kan sekarang lagi zamannya Instagram, Facebook, nah, bisa dilakukan promosi di media-media tersebut atau media lainnya. Jadi kalau hanya WhatsApp saja itu dirasa kurang untuk promosi. Kemudian menetapkan sistem open dan close PO merupakan ide yang bagus. Nah, di dunia belanja online atau sistem berjualan online itu banyak sekali yang menerapkan sistem PO ini. Karena biasanya itu kalau dari yang saya baca sistem PO ini itu konsumen atau pembeli itu membayar terlebih dahulu, tidak semuanya sih, tapi separuh atau dari harga asli, maksudnya itu dari harga jual. Misalnya harga jualnya harga yang harus dikeluarkan untuk membeli sebuah baju ya 50.000, jadi harus membayar 25.000 terlebih dahulu. Nanti kalau barangnya sudah datang baru sisanya diberikan kepada resellernya itu. Tapi zaman sekarang itu penjual
yang apa ya, kayak yang membayari apa ya, kayak yang eh, melakukan pembayarannya itu nanti setelah bajunya itu sampai di rumah baru bayar sepenuhnya gitu. Ya beda-beda sih, tapi yang saya baca dari internet itu biasanya sistem PO itu membayar dulu 50% dari harga yang seharusnya, kemudian yang sisanya itu kalau barang sudah ready, kalau barang sudah ada di rumah gitu. Tapi kalau yang dilakukan Hafifa ini nggak tahu ya yang tipe yang mana, yang dibayar apa, yang bayar setengahnya dulu baru nanti bayar setengahnya lagi kalau barangnya sudah ada di rumah atau sudah ada di tangan pembeli, ataukah bayarnya itu kalau uh, uh, barangnya itu sudah ada di pembeli, jadi kayak ditalangi sama yang jualan dulu nanti baru di itu. Tapi kalau lebih menguntungkan yang bayar DP dahulu sepertinya. Jadi kita sebagai penjual itu tidak mengeluarkan banyak uang gitu. Itu menurut saya. Kemudian penguasaan dalam menyelesaikan rintangan. Nah, rintangan yang dihadapi oleh Kofifa itu yaitu masalah keuangan, pembagian waktu antara kuliah dan promosi produk. Kemudian yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut cukup baik, yaitu dengan memisahkan antara uang modal dengan laba, kemudian melakukan promosi di waktu luang setelah kuliah. Banyak ya, antara uang modal dengan uang laba itu jadi satu, jadi nanti keteteran, nggak bisa dipisahkan. Jadi benar, harus dipisahkan antara uang modal dan uang laba terlebih dahulu, baru nanti bisa kelihatan keuntungan yang diperoleh itu berapa. Oke, kita bahas selanjutnya, yaitu perolehan laba. Nah, laba yang dihasilkan oleh Hafifa ini pada bulan April tahun 2021 cukup banyak, sebesar 98.500. Menurut saya cukup banyak itu modalnya. Akan tetapi setelah saya lihat rincian dari perhitungan perhitungan laba yang dilakukan oleh Hafifa ini kurang menurut saya, karena untuk memperoleh laba ini dia hanya mengoperasikan pengurangan antara harga jual dikurangi harga belinya. Jadi misalnya saya menjual sepatu harganya 35, tapi saya membeli atau dari suppliernya itu 30, jadi kan dia untung 5.000. Nah, itu kalau dimisalkan dikumpulkan selama 1 bulan itu mendapat 100.000. Nah, keuntungannya itu dia itu hanya menghitung pengurangan antara harga jual dan harga beli dari supplier, dan itu menurut saya kurang, karena harusnya itu labanya itu laba kotor masihan, belum laba bersih. Kalau laba bersih itu seharusnya dikurangi beban, kan karena melakukan promosi itu kan melalui HP ya, kalau melalui internet, membutuhkan internet lah. Nah, itu kan membeli kuota itu kan membutuhkan uang ya. Jadi kalau menurut saya sih kuota internet itu termasuk bebannya yang harus disertakan di dalam perhitungan itu, nanti baru kemudian ketemu dengan laba bersih atau laba yang benar-benar dihasilkan dari penjualan produk begitu. Nah, selanjutnya yaitu rencana pengembangan. Rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh Hafifa yaitu cukup menjanjikan dengan meminta bantuan teman untuk mempromosikan lapak yang dibuat oleh Hafifa. Jadi semakin banyak teman yang akan kita minta bantu, semakin banyak teman yang dimintai bantuan, maka semakin besar peluang orang-orang untuk mengetahui lapak kita. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif kalau kita tidak punya akun lain atau tidak punya sosial media lain. Jadi bisa meminta teman untuk mempromosikan lapak yang kita buat.
Nah, kemudian kita akan mereview usaha dari Zainabul Fitriah, di mana dia membuka usaha yaitu jual pulsa dan paket internet. Nah, kita bahas latar belakangnya dulu. Jadi, pemilihan usaha menjadi penjual pulsa dan paket internet merupakan ide yang bagus. Nah, kenapa bagus? Karena sekarang itu zamannya gadget. Jadi, semua orang membutuhkan pulsa, semua orang membutuhkan paket internet. Dari yang anak-anak sampai dewasa, semua mempunyai gadget. Jadi, pulsa dan paket internet itu dibutuhkan. Jadi, membuka usaha menjual pulsa dan paket internet ini dirasa menguntungkan. Nah, proses persiapan yang dilakukan oleh Zainabul yaitu cukup matang, mulai dari mencari informasi tentang usaha yang akan dijalani, kemudian menyiapkan keperluan dari handphone, kemudian saldo, dan lain-lain. Kemudian memperkirakan pendapatan yang akan didapat, baik laba dan rugi. Nah, ini persiapan yang dia lakukan, yaitu diperkirakan apakah dia akan mendapatkan laba atau dia akan rugi. Cukup baik. Kemudian hingga menentukan harga jual. Oke, selanjutnya proses eksekusi. Melakukan promosi kepada keluarga dan teman dekat adalah langkah awal yang bagus. Dengan begitu, usaha jual pulsa dan paket data dapat dikenal halayak luas. Jadi, kalau lebih baiknya sih promosinya melalui media-media sosial atau WhatsApp gitu, up di story kalau jual pulsa dan paket internet, biar teman-temannya juga tahu. Kalau melalui keluarga dan teman dekat juga bisa sih. Kemudian bisa juga melalui Facebook atau Instagram juga bisa. Barangkali ada yang beli dengan, tapi sistemnya juga harus diperhitungkan kalau dipromosikan ke Instagram atau Facebook. Nanti bisa konsumen itu bisa membayar dulu, mentransfer uang dulu, baru nanti dikirim paket datanya atau paket internetnya. Itu juga bisa. Ya, banyak alternatif lah nanti. Nah, kemudian penguasaan dalam menyelesaikan rintangan. Rintangan yang dihadapi oleh Zainabul yaitu belum bisa melayani pembeli jika dia berada di luar rumah. Jadi dia tidak berjualan jika dia berada di luar rumah. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, dia meninggalkan nomor agar pembeli bisa menghubunginya jika dia mau membeli paket data atau paket internet atau pulsa, dan memberikan jangka waktu untuk pembeli maksud saya, untuk pembeli yang berhutang. Nah, kalau dalam berjualan itu ada sistem hutangnya, itu memang benar sih, apa banyak yang konsumen yang akan membeli produk di kita gitu ya. Tapi juga lama-lama nanti akan merugikan kita karena penjualan kita nanti akan terhambat gitu kalau yang berhutang itu tidak segera melunasinya. Kalau kita mempunyai uang banyak sih tidak apa-apa, tapi kalau modal yang kita keluarkan itu kurang atau pas-pasan gitu ya untuk membeli lagi produk itu, untuk kalau di Zainabul untuk membeli saldo, jadi sebaiknya sih harus mengurangi orang yang berhutang itu. Atau kalau memang diadakan, kalau diperbolehkan orang berhutang, sebaiknya Zainabul memberikan kayak jangka waktunya itu yang pendek saja, jangan lama-lama, sekitar 3 hari atau 4 hari itu orangnya harus sudah mengembalikan, harus sudah membayar gitu ya. Karena nanti kan modalnya
dipakai terus gitu loh, supaya berjualannya juga lancar. Kemudian perolehan laba. Laba yang dihasilkan oleh Zainabul pada pertengahan bulan Maret sampai pertengahan bulan April yaitu sebesar Rp49.265. Lumayan untuk penjual pulsa dan paket data. Tapi sama yang kayak Hafifah tadi, rincian dalam penjualan dalam perhitungan laba tadi itu cuma harga jual dikurangi harga beli atau harga aslinya, itu saja. Kalau untuk pulsa ya, kalau cuma untuk pulsa jadi kan tidak perlu koneksi internet, atau perlu ya, kan ini kan Zainabul kan pakai aplikasi untuk melayani konsumennya, itu pakai aplikasi. Jadi menurut saya sih beban-beban seperti kuota internet kalau diperlukan ya itu perlu dimasukkan dalam perhitungan. Tapi kalau tidak ada beban, tidak menggunakan kuota internet sih dirasa cukup hanya mengurangi harga jual dikurangi harga beli, itu sudah dapat laba bersih. Kalau tidak ada kuota internet untuk mengakses aplikasi tersebut, kalau ada ya disertakan. Kemudian rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh Zainabul yaitu cukup bagus, cukup menjanjikan, yaitu dia akan membuka counter beserta plakat nama dengan nomor di bawahnya. Jadi dia itu akan membuka counter di depan rumahnya gitu, kemudian di depannya itu ada nama, kayak namanya dia atau nama toko counternya itu, kemudian di bawahnya itu ada nomor HP-nya. Kenapa ada nomor HP-nya? Nanti semisal di tetangganya atau siapa gitu mau beli pulsa kemudian dia tidak ada di rumah, jadi yang tetangganya itu tadi bisa menghubungi Zainabul melalui nomornya tersebut. Jadi cukup menjanjikan sih untuk membuka counter dan beserta plakat namanya. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.